Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, setelah mencapai posisi puncak pada 29 Januari di harga 3.100.000-an rupiah per gram, hingga kini harga emas belum mampu bangkit ke harga tertingginya. Setelah beberapa bulan berlangsung, harga emas batangan ini masih di kisaran 2.500.000 hingga 2.600.000-an per gram, turun hampir 17% dari harga tertingginya. Sejumlah faktor masih membayangi, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat yang biasanya bergerak berlawanan dengan harga emas, imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor pendek yang dinilai lebih aman, ekspektasi suku bunga The Fed, hingga ketegangan geopolitik perang Iran versus Amerika Serikat. Pasar emas Antam masih bergerak stabil, saudara, setelah mencatat kenaikan dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Pada Kamis sore, emas Antam ukuran 1 gram masih dipasarkan ataupun diperdagangkan seharga Rp2.640.000 per gram. Harga ini naik tipis Rp5.000 dibandingkan perdagangan pada hari Rabu 22 Juli 2026 yang berada di level Rp2.635.000 per gram. Selain harga dasar, Antam juga mencantumkan harga setelah dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,25%. Untuk emas 1 gram, harga setelah pajak menjadi Rp2.646.600 per gram. Sementara sebulan terakhir harga emas turun 1,2% dari Rp2.673.000 ke Rp2.640.000 per gram. Sementara itu, saudara, harga emas dunia melemah pada perdagangan hari Kamis setelah menyentuh level tertinggi dalam lebih dari 2 pekan. Penurunan dipicu kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran inflasi dan mendorong The Fed menaikkan suku bunga. Data dari Bloomberg, harga emas dunia turun 1,56% menjadi $4.087 Amerika Serikat per troy ounce. Padahal sehari sebelumnya, logam mulia sempat menyentuh level tertinggi sejak 7 Juli 2026 di $4.165 Amerika Serikat per ons. Sementara sebulan terakhir, saudara, harga emas dunia turun 1,3% dari $4.149 pada 23 Juni, turun ke $4.087 Amerika Serikat per ons pada perdagangan kemarin. Harga emas Antam turun 17% dari level tertingginya. Apakah saat ini waktunya membeli atau tahan dulu karena masih ada potensi penurunan? Dan bagaimana bagi mereka yang sudah terlanjur membeli di harga tinggi agar mental aman? Kita bahas bersama psikolog konsumen Irfan Agia. Mas Agia, selamat datang di Kompas Bisnis. Apa kabar? Pagi, kabar baik. Terima kasih. Dan saya juga tak lupa mengundang Anda, saudara, untuk bergabung dalam perbincangan pagi hari ini, sharing atau jika ingin bertanya soal pertimbangan dalam membeli emas di telepon interaktif di 021 5366 0500 atau di 021 5366 1313. Bisa juga di 021 5359518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Mas Agia, ini menurut Anda mengapa ketika harga emas turun, sebagian masyarakat justru panik dan ingin segera menjual, sebaliknya saat mahal malah lomba untuk membeli? Ya, jadi ini memang kita bisa lihat dari sisi psikologis ya. Jadi ada fenomena, ada dua hal, yaitu FOMO atau fear of missing out, dan yang kedua adalah herd mentality atau perilaku ikut-ikutan. Jadi saat harga mahal, itu masyarakat melihat berita bahwa harga emas mencetak rekor gitu ya, muncul rasa takut tertinggal karena melihat orang lain seolah-olah dapat keuntungan besar. Jadi ada greedy, istilahnya itu mulai mengambil alih, jadi bisa membeli tanpa melihat valuasi. Karena otak kita akan berasumsi tren ini akan terjadi selamanya gitu yang naik. Nah, tapi saat harga turun itu terjadi sebaliknya. Ketika grafik memerah itu muncul kepanikan massal. Kenapa? Karena melihat orang lain juga jual gitu, secara naluriah, manusia kan makhluk sosial ya. Jadi ada ikut-ikutan juga atau herd mentality dalam psikologi karena merasa jika semua orang lari itu pasti ada suatu bahaya gitu. Jadi logika investasi jangka panjang yang tadi mungkin jadi acuan itu yang terkalahkan oleh insting bertahan hidup di jangka pendek seperti itu. Oke, kita langsung sapa penelpon. Mas Agia, sudah ada Dame. Selamat pagi, Mbak Dame. Halo. Selamat pagi, Mbak Dame, di mana? Halo, saya di Jogja. Oke, baik. Ada pertanyaan atau bisa sharing dengan narasumber kami pagi ini?
saya punya dua pertanyaan. Salah satunya tanya, salah satunya minta saran. Pak Agia, ini kita kan ya namanya ibu rumah tangga gitu ya. Kadang kalau investasi ya kadang coba-coba, kadang harapannya gede banget. Kenapa ya kalau kayak ngadepin harga emas ini kita rugi, itu rasanya rugi banget. Tapi kalau untung tuh kayaknya kurang gitu. Kenapa Oke. kita merasa begitu? Yang kedua adalah saya ini dititipin emas oleh orang tua saya. Beliau berdua ini rencananya akan melakukan pelunasan biaya haji. Masalahnya beliau titip ke saya pas harganya 3 juta. Nah ini saya mau jual harganya cuma 2.300.000 kayak gitu loh. Saya bingung ini ngomong ke orang tuanya ya. Bagaimana ya? Oke, Ngomong baik. sama orang sepuh itu biar memahami investasi begitu loh. Oke, baik. Kami tangkap pertanyaan Anda dari Yogyakarta, Mbak Dame. Terima kasih. Saya langsung lemparkan ke Mas Agia. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertanyaan pertama, ketika rugi begitu dalam berinvestasi khususnya emas, ini merasa rugi banget. Tapi ketika untung kok nggak berasa ya? Ya, jadi ini bisa lihat dari sisi psikologi ya kembali. Jadi yang dialami Bu Dame itu sangat wajar dan itu kombinasi dari satu ekspektasi yang tidak realistis gitu ya. Dan juga ada dalam psikologi namanya loss aversion atau menghindari kerugian. Kenapa? Karena ketika seseorang berinvestasi hanya coba-coba, gitu tadi seperti yang Bu Dame bilang, atau ikut tren, otak kita biasanya sudah dibuai dengan iming-iming keuntungan instan yang besar. Nah, karena ekspektasi orang sudah terlalu tinggi, misalnya udah berharap untungnya 50% gitu ya, maka ketika kenyataannya itu hanya untung 5%, hanya ya, padahal itu sudah untung gitu 5%, kita menerjemahkan keuntungan kecil itu sebagai sebuah kegagalan atau kekecewaan, walaupun itu sudah untung gitu ya 5%. Nah, sebaliknya, karena uang yang dipakai itu biasanya memiliki kedekatan emosional yang tinggi, misalnya uang untuk beli emas itu mungkin dari uang belanja atau uang tabungan keluarga gitu ya. Jadi kerugian sedikit saja itu akan terasa menyakitkan gitu dan memicu stres gitu ya. Nah, Oke. itu jadi betul seperti itu. Oke, pertanyaan kedua ini Mbak Dame tadi dititipin emas oleh orang tuanya ketika harganya masih tinggi begitu di 3 juta. Sementara harganya saat ini di buybacknya di 2.300.000. Berarti ada margin kerugian begitu sekitar 700.000. Dan ini bagaimana menjelaskan kepada orang tua yang sudah sepuh terkait dengan investasi emas itu tidak selalu untung begitu? Ya, ini situasi yang cukup tricky ya istilahnya, karena kan ini melibatkan satu ada beban moral gitu ya, dua ada dana spiritual gitu haji dan perbedaan generasi juga tadi ya, karena orang yang lebih senior itu biasanya melihat emas itu sebagai bentuk tabungan absolut yang nilai itu selalu naik gitu, jadi sulit bagi mereka itu mencerna konsep fluktuasi gitu ya, karena ada harga pasar jangka pendek. Jadi kita bisa melakukan framing istilahnya atau membingkai komunikasi kita gitu. Jadi kita harus fokus dengan satu cek tenggat waktu pelunasannya juga gitu ya. Karena jika jadwal pelunasan hajinya memang harus bulan ini, maka emas tersebut itu wajib harus dijual terlepas harganya sedang turun. Karena tujuan awalnya kan memang untuk berangkat haji gitu ya, bukan untuk cari cuan istilah atau trading gitu. Jadi kita bisa membingkai kalimatnya menjadi ya alhamdulillah gitu ya, orang tua emas yang sedikitkan sudah cukup dan dicairkan, tapi memang jika ada perbedaan itu karena ada beberapa faktor gitu ya, karena emas itu adalah salah satu instrumen yang bisa naik dan juga bisa turun gitu. Jadi memang harus pelan-pelan sekali gitu ya untuk menjelaskan kepada orang yang lebih senior gitu, karena memang mereka menganggap emas itu adalah tabungan yang absolut seperti itu, yang Berarti anggapnya selalu naik. diberikan pengertian dan juga penjelasan secara pelan-pelan hingga akhirnya mengerti, karena memang instrumen investasi apapun memiliki risiko termasuk emas begitu yang memang kerap selama Betul. ini disebut stabil. Terima kasih Mbak Dame tadi juga penelpon, dan kami juga mengundang Anda, saudara, selain Mbak Dame, tadi Anda bisa bergabung bersama kami di Kompas Bisnis untuk sharing ataupun berbagi dan bertanya terkait dengan pertimbangan membeli emas di nomor telepon interaktif di 021 5366 0500 atau di 021 5366 1313, dan Anda juga bisa bergabung di 021 535 9518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mas Agia, ini kan sebelumnya seperti yang saya bilang, emas dikenal sebagai instrumen investasi yang stabil. Namun selama kuartal tahun ini,
termasuk di kuartal 2 tahun ini, harganya terus turun tajam. Melihat kondisi ini, apakah artinya warga jadi harus lebih ekstra hati-hati dalam membeli emas atau justru ini jadi peluang untuk membeli menurut Anda? Ya, jadi bisa kita lihat juga terkait profil risiko. Ini hal yang penting, gitu ya. Karena apapun instrumen investasi, kita harus kembali pada profil risiko. Jadi, kembali lagi dalam psikologi ada namanya mental accounting atau tujuan utama. Jadi, kalau tujuan utamanya untuk jangka panjang, gitu ya, misalnya 5-10 tahun ke depan, instrumen emas itu masih memiliki potensi. Gitu. Karena kalau kita lihat secara historik gitu ya, mungkin dari 5-10 tahun ke belakang emas itu termasuk yang stabil dan juga memang meningkat ya secara gradual gitu. Tapi kalau memang profil resiko kita itu misalnya tinggi gitu ya, kita tidak melihat bahwa emas itu menjadi satu instrumen yang tepat untuk mendapatkan istilahnya cuan jangka pendek gitu ya. Kita bisa melihat juga instrumen investasi lain di saham misalnya. Jadi memang kembali lagi ke profil resiko masing-masing dan juga tujuan awal untuk melihat emas itu sebagai instrumen apa, seperti itu. Oke, kalau kita melihat profil risiko, emas itu termasuk low risk begitu, dan menengah. Betul. Apabila kita melihat secara psikologis terkait dengan profil risiko menengah ataupun juga low risk begitu, ketika melihat nilai investasinya terus turun, secara psikologis ini seperti apa sih? Apa yang terjadi secara psikologis? Ya, jadi kita melihat investasi kita minus gitu ya, atau misalnya turun, otak kita itu memproses kerugian finansial sama seperti ancaman fisik gitu. Kenapa? Karena ada di bagian otak bernama amigdala, itu pusat pengatur rasa takut dan emosi, itu akan aktif dan memicu respon fight or flight, gitu, lawan atau lari. Nah inilah kenapa saat melihat harga emas anjlok, gitu ya, seseorang itu tiba-tiba kesulitan berpikir jernih, merasa cemas, dan juga ada dorongan impulsif untuk segera menghentikan rasa sakit tersebut dengan cara bisa jadi menjual rugi atau cut loss gitu ya. Itu jadi sangat kuat. Itu yang memang terjadi di belakang, di balik layar seperti itu. Oke, kemudian kan sekarang banyak yang ingin berinvestasi termasuk emas, tergantung profil risikonya. Bagi mereka yang saat ini punya cash dan ingin masuk ke instrumen emas, apa saja menurut Anda yang perlu jadi pertimbangan? Ya, yang perlu menjadi pertimbangan adalah apakah uang tersebut itu uang dingin atau tidak. Ya, ini kenapa? Karena ini bergantung lagi sama tadi seperti pertanyaan Bu Dame gitu ya. Karena akan ada attachment dan juga ekspektasi tambahan terkait dengan jenis dana yang kita gunakan. Kalau kita gunakan dana dingin, itu menurut saya adalah sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan. Gitu ya, ketika memang harganya sedang turun gitu. Tapi kalau kita menggunakan uang panas, misalnya menggunakan uang belanja kita, uang bulanan, akan ada ekspektasi lain, ekspektasi tambahan yang membuat nanti kondisi seperti ya pertanyaan Bu Dame sebelumnya. Jadi ketika ada keuntungan walaupun 5% itu kita anggap rugi, tidak setinggi yang kita harapkan, seperti itu. Oke, kita kembali sapa penelpon, ada Raden. Selamat pagi, Pak Raden. Ya, selamat pagi. Di mana Pak Raden posisi? Ini di Jakarta. Oke, ada pertanyaan atau bisa sharing terkait dengan pertimbangan membeli emas, Pak Raden, silakan. Ya, oke, Mas Agya, saya sebenarnya bingung ya, karena memang sudah punya emas dari dulu gitu ya. Saya beli di harga yang cukup murah, sekarang sih sudah dapat untung lumayan banyak seperti itu. Tapi karena saya belinya itu reguler ya, jadi tidak secara FOMO gitu. Pokoknya ada uang saya beli, tapi ada ketika saya beli di harga yang tinggi, yang ketika kemarin sampai di angka 2,9, 2,8. Nah sekarang dengan kondisi yang makin turun, di satu sisi saya pengen tetap tahan karena mungkin yakin akan lebih tinggi lagi, nanti bisa jadi naik lagi, tapi juga di satu sisi saya takut gitu karena bisa jadi turun kembali. Nah bagaimana kemudian bisa seseorang tuh bisa tidak terlalu khawatir lah soal naik turunnya harga emas kali ini, karena dibilang pokoknya kalau emas akan naik lah gitu kan, orang-orang biasanya bilang seperti itu. Seperti apa Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden, domisili di Jakarta. Dengan pertanyaannya, Mas Agya ini, Pak Raden ini tampaknya membeli emas secara reguler, dollar cost averaging begitu, menyicil bulan per bulan, tapi masih ada rasa kekhawatiran dan juga ketakutan karena harga emas ini naik turunnya cukup tinggi beberapa bulan terakhir ini. Mas Agya.
Ya, jadi pertama-tama ini apresiasi juga gitu ya, karena memang ini salah satu contoh yang sudah punya literasi. Tadi ada dollar cost averaging, gitu. Jadi memang sudah rutin. Jadi secara strategi ini Bapak Radin udah menang lah. Tapi memang yang harus menjadi catatan ada dari sisi emosionalnya. Gitu ya. Kenapa bisa tetap cemas? Gitu. Karena kalau udah sudah untung banyak, kenapa kita masih merasa takut dan gelisah? Jadi ada dua hal yang memang menjadi pertimbangan. Satu, ada istilah itu negativity bias. Jadi kita tuh otak manusia dirancang untuk lebih fokus pada hal yang mengancam, warna merah gitu ya, dibandingkan hal yang aman, warna hijau gitu. Dan kedua, kita takut kehilangan keuntungan gitu. Nah, jadi solusinya sebetulnya adalah kita bisa merubah cara kita melihat aset. Jadi kita fokus itu bukan ke harga saat ini, tapi fokus ke harga rata-rata gitu. Jadi kita jangan melihat harga emas itu jadi keping per keping gitu. Jadi mana yang beli yang murah, mana yang beli yang mahal, karena yang sudah dilakukan Pak Raden itu adalah dollar cost averaging yang sudah melihat harga rata-rata. Jadi kalau kita lihat keseluruhan harga emas gitu ya, saya yakin sekarang rata-rata modal dari Pak Raden di sebelumnya jauh itu udah di bawah harga pasar saat ini gitu ya. Dan yang kedua adalah kita pertanyakan kembali uangnya mau dipakai kapan. Nah, ini jadi sesuatu yang penting juga. Kenapa? Karena rasa takut itu muncul ketika kita bereaksi pada harga hari ini. Jadi kalau kita kembalikan ke niat awal, kalau emas ini memang disiapkan untuk pensiun misalnya gitu, atau jangka menengah 5-10 tahun lagi, maka penurunan harga bulan ini memang sama sekali tidak relevan untuk dikhawatirkan seperti itu. Jadi kita bisa lakukan tetap partial take profit jika dibutuhkan, jual sebagian misalnya untuk ketenangan mental, tapi tetap lakukan dollar cost averaging tadi seperti itu. Oke, bisa tetap diteruskan kalau kita melihat kalau memang uang dingin begitu, karena memang kalau kita melihat tren histori secara tahunan juga emas ini terus naik begitu. Kalau memang uangnya bukan uang darurat begitu ya, bisa terus diteruskan dollar cost averaging ini. Yang juga jadi pertanyaan Mas Agia terkait dengan mental. Sebetulnya mental apa saja sih yang perlu dipersiapkan bagi mereka yang ingin masuk ke dunia investasi termasuk emas? Namun kita bahas usai jeda Mas Agia dan saudara. Perbincangan ini akan kami lanjutkan usai jeda. Bagi Anda pemirsa Kompas TV yang memiliki pertanyaan seputar pertimbangan membeli emas di tengah harga yang naik turun, bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 5366 0500 atau di 021 5366 1313, bisa juga di 021 535 9518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, usai jeda Kompas Bisnis akan kembali untuk Anda. Kita kembali lanjutkan perbincangan soal pertimbangan membeli emas saat harga turun bersama psikolog konsumen Irfan Agia. Dan kami juga mengundang Anda saudara untuk bergabung dalam perbincangan pagi ini atau juga ingin bertanya soal pertimbangan dalam membeli emas di telepon interaktif di 021 5366 0500 atau bisa juga di 021 5366 1313, bisa juga di 021 535 9518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Kami lanjutkan perbincangan saudara. Mas Agia, tadi pertanyaan saya terkait dengan mental. Sebelum masuk ke ranah instrumen investasi, sebelum berinvestasi, apa mental yang perlu dibangun? Ya, jadi bisa dibilang ada beberapa mental ya yang harus disiapkan sebelum beli emas. Pertama adalah satu, mentalnya maraton bukan sprint gitu ya. Jadi kesiapan untuk menunda kepuasan. Kenapa? Karena secara psikologis masyarakat kita seringkali terjebak dengan keinginan cepat kaya gitu ya, atau instant gratification. Jadi persiapan mental pertama adalah menyadari bahwa emas itu bukan instrumen pencetak uang yang cepat, ya, melainkan ini lebih ke melindungi kekayaan. Kedua adalah mental untuk kebal terhadap FOMO dan ikut-ikutan gitu ya. Jadi jangan membeli emas tuh hanya karena melihat orang, tetangga, influencer atau grup WhatsApp misalnya yang sedang heboh membicarakannya. Yang ketiga adalah siap menerima kenyataan selisih harga atau spread. Nah, ini adalah konsep yang memang harus dipahami juga sebelum beli emas. Karena ini shock terapi paling umum gitu ya bagi pembeli pemula seperti itu. Oke, kalau secara psikologis, hal bias psikologis apa saja sih yang biasanya muncul ketika harga emas turun ataupun anjlok seperti kondisi saat ini? Ya, jadi ada beberapa kacamata kuda atau bias psikologi istilahnya yang otomatis dipakai oleh otak kita saat pasar itu sedang panik atau
emasnya turun. Satu adalah namanya bias kebaruan atau recency bias. Jadi otak manusia itu cenderung meyakini bahwa apa yang terjadi baru-baru ini itu akan terus berlanjut gitu. Jadi saat harga emas turun, investor merasa harga itu akan turun terus gitu ya. Yang kedua adalah confirmation bias atau bias konfirmasi. Jadi saat panik itu investor emas hanya akan mencari-cari berita buruk saja yang membenarkan rasa takutnya dan mengabaikan data positif seperti itu. Oke, Mas Agia, tadi kita sempat berbincang dengan penelpon Pak Raden, salah satunya yang melakukan investasi secara dollar cost averaging. Menurut Anda strategi apa yang perlu dilakukan untuk misalkan meminimalisasi kerugian dalam berinvestasi emas? Konsep mana yang lebih aman menurut Anda? Apakah seperti yang Pak Raden tadi lakukan, DCA, dollar cost averaging, atau all in? Ya, yang tadi dilakukan oleh Pak Raden sudah tepat sebetulnya. Kenapa? Karena kita harus melihat sesuai instrumennya. Strategi itu sesuai instrumen dan juga sesuai profil risiko. Karena emas itu adalah instrumen untuk jangka menengah dan panjang, dollar cost averaging adalah metode yang paling tepat digunakan. Kenapa? Karena tadi kita menjadi zooming out melihat emas itu bukan hanya sebagai harga keping per keping atau beli saat naik, beli saat turun, tapi dari harga rata-rata seperti itu. Nah, berbeda dengan kalau kita melihat instrumen saham gitu. Kita all in ketika memang momentumnya itu ada. Karena kan fluktuasinya lebih tinggi dibandingkan dengan emas gitu. Jadi strategi untuk all in itu lebih cenderung tepat untuk misalnya untuk saham. Tapi kalau untuk emas dengan instrumen yang pelindung kekayaan sifatnya jangka menengah panjang, dollar cost averaging itu strategi yang tepat dan juga untuk menjaga psikologis kita sebetulnya seperti itu. Oke, baik dollar cost averaging maupun all in begitu tentunya ini memiliki keputusan dan juga strategi berbeda-beda. Bagaimana membedakan sebuah keputusan yang didasarkan pada analisis dengan keputusan yang didorong rasa takut? Ya, jadi ada hal yang fundamental yang berbeda gitu ya. Jadi yang pertama, kalau keputusan itu emosional itu biasanya dari rasa takut gitu. Itu sifatnya tergesa-gesa atau impulsif, itu disertai juga ada gejala fisiknya biasanya, misalnya jantung berdebar saat melakukan keputusan tersebut gitu ya. Karena fokusnya hanya untuk menyelamatkan diri hari ini gitu ya, dan sering dipicu juga rumor-rumor atau berita-berita yang sensasional istilahnya. Tapi kalau keputusannya itu analitis atau sifatnya rasional, itu bisa diambil dalam kondisi yang tenang. Jadi fokusnya itu pada tujuan yang jangka panjang. Jadi keputusan yang lebih rasional itu biasanya didasarkan pada strategi awal dan juga data historis. Melihat harga turun itu sebagai justru peluang gitu ya, bukan suatu impulsif menjual seperti itu. Oke, Mas Agia tadi Anda sempat bilang terkait dengan apabila merasa khawatir, kerap kali fokusnya adalah dengan informasi-informasi yang memang menambah rasa cemas dan juga rasa khawatir. Ini terkait dengan rasa cemas dan juga khawatir, kecewa dengan penurunan emas biasanya diperparah dengan paparan media sosial, begitu yang memuat informasi soal sentimen-sentimen yang membuat harga emas ini terus turun. Jika sudah demikian, sebetulnya apa yang perlu dilakukan? Apakah membatasi screen time atau seperti apa? Ya, satu betul itu membatasi screen time gitu ya. Kedua, kalau memang sulit untuk dilakukan, karena kan biasanya kita memang buka media sosial, sebetulnya tidak cari-cari info terkait emas gitu ya, tapi datang aja begitu ya secara algoritmanya. Kita bisa fokus untuk following, misalnya kalau di media sosial itu outlet news atau mungkin pakar-pakar yang memang membahas emas tersebut dari sisi rasional gitu ya, dari sisi misalnya tren historis data. Jadi jangan sampai kita melihat hanya dari sentimen-sentimen negatif saja, tapi kita juga bisa memperluas wawasan kita, mempelajari lebih lanjut tentang makro, sifat-sifat makro dari emas yang mempengaruhi gitu ya, kemudian strategi. Kita juga bisa memperkaya wawasan kita dengan juga following gitu ya beberapa media-media atau juga beberapa pakar yang memang membahas hal tersebut, sehingga mengimbangi gitu ya arus-arus sentimen negatif kita dari media sosial dibarengi dengan aspek-aspek rasional yang memberikan kita edukasi juga terhadap strategi dan juga bagaimana kita melihat instrumen emas ini seperti itu. Mas Agia, kita juga sempat tadi berbincang di segmen 1 terkait dengan rasa penyesalan dan juga greedy. Kalau bisa diantisipasi, bagaimana sih mengantisipasi rasa penyesalan dan rasa greedy? Karena kan kalau kita beli saat harga tinggi biasanya datang penyesalan. Kenapa kok saya beli saat harganya mahal begitu? Ketika berlawanan sementara saat harganya rendah, ada kemudian naik beberapa waktu kemudian muncul perasaan kenapa ya dari dulu gak beli banyak. Ini bagaimana mengantisipasi perasaan greedy dan juga penyesalan ini?
Ya, dalam psikologi itu sebetulnya simpel. Kenapa? Karena akar dari semua masalah itu biasa dari ekspektasi, gitu ya. Jadi biasanya yang harus kita set adalah ekspektasi kita. Seperti tadi ada beberapa contoh bahwa kalau kita membeli instrumen emas, kita merasa sudah terlindungi saat ini. Ya, padahal kan yang kita tuai nanti itu ada di jangka panjangnya. Gitu. Jadi ada juga ekspektasi bahwa kita bisa mengambil keuntungan secara cepat, walaupun secara instrumen itu kita butuhnya jangka panjang, gitu ya. Kedua, ekspektasi terkait keuntungan, gitu. Karena kan memang secara historis tidak pernah emas itu yang betul-betul melonjak tinggi harganya sehingga kita bisa mendapatkan spread yang tinggi istilahnya, atau saat kita jual itu jadi lebih tinggi, tidak, gitu ya. Jadi memang ekspektasi ini adalah hal yang paling dasar, hal paling simple yang perlu kita manage istilahnya sebelum kita membeli emas. Itu yang bisa kita antisipasi karena penyesalan itu pasti akan ada. Tetapi yang bisa dibedakan adalah kadarnya, gitu ya, kadar penyesalan tersebut. Kalau kita sudah mengantisipasi ekspektasi kita sudah sesuai rendah, ketika ada penyesalan turun, oh tidak masalah, karena kita bisa punya ekspektasi bahwa ini akan gradual, gitu ya, akan jangka panjang, saya akan mendapatkan keuntungannya seperti itu. Jadi simpelnya adalah manage ekspektasi sebelum membeli emas, seperti itu. Oke, intinya kendalikan ekspektasi begitu apabila tidak ingin kecewa karena setiap investasi memiliki risiko termasuk emas bisa naik, bisa turun walaupun memang secara historis sebelumnya stabil tapi tidak menutup kemungkinan karena banyak hal dan juga faktor termasuk kondisi geopolitik dan juga domestik yang membuat harga emas ini volatilitasnya juga tinggi. Terima kasih psikolog konsumen Irfan Agia atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Selalu, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi susah jeda. Hari ini penyidik Kejagung akan memeriksa ex-Jampinsus Febri sebagai saksi untuk dugaan kasus tindak pidana pencucian uang.